minggirnya? Minggir dengan kerelaan hati. Terus polisinya juga baik, maaf kasih jalan, ya terima kasih. Nih ada polisi yang bisa ngomong kayak gitu, terima kasih. Jadi orang kayak rela, saya juga pernah gituin, makasih, oh ya Pak. Kayak bangga gitu disapa polisi kan. Padahal polisi gak tahu juga siapa yang nyetir, pokoknya udah kayak ngerasa rela aja gitu. Tapi waktu itu saya ngerasa feeling guilty, kok gini ya, ada la ilaha illallah. Tapi ngelewatin lampu merah sampai ke venue. Masuk, orang-orang udah pada resah nungguin, nih siapa sih ini ustadznya, yang kenal, yang gak kenal, yang senior-senior kan gak kenal nih, siapa sih ini dia nih, jangan-jangan udah kita tunggu lama, ngimaminnya gak enak, sombong gitu kan. Wah saya datang langsung ngimamin, mana mic, cek sound, cek, oke. Komat aja, tapi saya udah gak tenang. Kenapa? Saya sholat setelah bikin banyak orang sebel. Dan hati-hati, doa orang yang terzolimi diijabah. Kan terzolimi itu di jalan. Ini apa lagi nih, ntar gimana nih. Bener, saya ngerasa kayak perform saya malam itu gak maksimal. 50.000 crowd tapi performnya gak maksimal. Ada sound mati di pojok sana. Ada yang crowdnya gak ketahan di pojok sana. Pokoknya gak. Buat saya sih kurang nyaman ya. Mungkin nih bapernya saya aja. Nah ini harus kita perhatikan teman-teman. Ini nih yang disebut dengan kayak dakwah yang sebenarnya itu adalah perilaku sosial. Jadi buat saya gimana mengubah ini semuanya? Gak cukup dengan bikin pesantren, walaupun itu penting untuk mengkadar ulama. Gak cukup dengan tablik akbar, walaupun itu salah satu tools dan itu bukan goals. Jangan lihat Bandung sudah islami ketika tablik akbarnya penuh. Bukan. Karena tetap ada gap. Di satu spot tablik akbar penuh, di spot yang lain kita lihat orang saling berantem di jalan. Di spot yang lain orang berbuat dosa terang-terangan. Di spot yang lain ya gitu-gitulah. Nah kalau mau lihat Bandung udah islami, lihat jalan, lihat pasar. Di pasar mas udah jujur belum nih pedagangnya? Karena pedagang yang gak jujur, maka balasan Allah itu salah satunya apa? Allah tahan air hujan. Kalaupun Allah turunkan air hujan, itu bukan untuk manusia, untuk ternak-ternak yang membutuhkan air. Jadi kita kedapatan air itu gara-gara ternak. Masih ada sapi. Jadi harus terima kasih, Pi, makasih ya. Gara-gara lo gue dapat air. Kalau enggak kita mungkin udah gak dikasih air. Kenapa? Pedagang-pedagang kita, walaupun gak semuanya ya, tapi banyak yang gak jujur kan. Banyak banget yang gak jujur. Dari mulai jual paling kecil di depan sekolah, yang bahan-bahannya kimia, yang apa dijual yang dia sendiri gak berani makan, anaknya gak berani dikasih, tapi ke orang lain dijual, sampai ke pedagang besar gak jujur. Allah bisa Allah bisa membalas dengan ditahan air, bisa juga yang lebih beratnya apa? Dibangkitkan di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim. Itu balasan terhadap masyarakat yang pasarnya udah gak jujur. Perilaku para pedagangnya udah gak perilaku pedagangnya Madinah. Padahal kalau kita baca sejarah Islam, masa kejayaannya di masa Umar bin Khattab, itu Madinah itu adil banget. Ada satu ibu-ibu yang mencampurkan susunya dengan air, diapain? Langsung didatangin Umar kan? Ada seorang laki-laki jualan, terus dia curang, langsung diusir dari pasar. Kenapa? Bahkan orang yang jualan gak pakai sertifikat, bukan sertifikat halal, sertifikat ngerti halal haram. Bukan cuma sertifikat halal, tapi dia ngerti halal haram. Dulu tuh di pasar Madinah, orang gak boleh dagang kalau belum dapat sertifikat training ngerti halal haram. Jadi semua pedagang itu udah pernah ikut training. Siapa yang mengisi training? Abdullah bin Abbas, Muaz bin Jabal, sahabat-sahabat yang ngerti fikih lah ya. Afqahu ummati bil halal wal haram, Muaz bin Jabal. Berarti Muaz yang jadi trainernya. Mereka bikin kayak training gratis buat pedagang-pedagang, di training sama Muaz. Ini halal, ini haram, ini syubhat, ini boleh, ini apa. Sehingga setelah dapat sertifikat dari Muaz, boleh dagang di pasar. Kalau nggak dapat sertifikat, nggak boleh dagang. Jadi labelnya bukan label halal, label halal haram. Kalau halal doang, produknya. Kalau halal haram, ilmunya si pedagangnya. Nah ini pasar. Sehingga akhirnya yang dibangkitkan di tengah-tengah mereka pemimpinnya sekelas Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian nanti Muawiyah, kemudian nanti sampai Umar bin Abdul Aziz. Kenapa dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang adil di tengah mereka? Karena pedagangannya adil. Adil ini kalau bahasa saya fair. Jadi bukan pedagang yang ikhlas ya.
Karena kalau pedagang ikhlas jadi nggak dagang kan, nggak apa-apa Bu, nggak usah dibayar. Ya nggak mungkin juga kan. Masa pedagang ikhlas? Jadi pedagang yang fair. Fair di sini dia cari untung, iya. Masa dagang nggak nyari untung? Cuman dia ngasih manfaat. Jangan nyari untung tapi ngasih kerugian. Kalau dia nyari untung kasih orang manfaat supaya sama-sama ridho. Tapi kalau dia nyari untung ngasih orang kerugian yang tanpa dia sadari, berarti ini nggak fair, nggak adil lagi nih. Kalau udah nggak adil nggak takwa. Kalau nggak takwa Allah nggak suka. Bukankah i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa? Ini perilaku. Jadi lihat jalan, lihat pasar. Gimana cara kita mengubah itu? Salah satunya dengan kita belajar bareng di masjid, konten-konten itu, behavior tadi itu dibangun, disebarkan, dimunculkan di masjid, lalu disebarkan lewat tren antara kita. Yuk kita sama-sama jaga perilaku kita di jalan. Yang udah ikut taklim, apalagi mungkin udah ada simbol-simbol atau udah ada pakaian yang khas taklim gitu. Atau nggak ada itu pun tetap namanya manusia dan namanya muslim ya. Tapi apalagi kalau udah ada simbol di jalan tuh kita harus jaga banget. Harus ada haya, rasa malu. Malu kalau melanggar ketahuan mau ke TSB, kajian Rabu malam. Melanggar. Misalnya di sini nggak boleh U-turn, ya jangan. Walaupun orang melakukan. Nah kalau itu berarti kita ikut sunnatan sayyi'ah, tren yang negatif. Kalau kita ngikut orang yang banyak, misalnya ada kadang-kadang kan suka ikut-ikutan ya. Udah rapi lalu lintas, tiba-tiba ada satunya nyelonong, yang di belakang ngerasa kayak bukan saya kok, saya ikut di depan kan gitu ya. Kayak jadi ikut-ikutan, akhirnya ngelanggar semuanya rame-rame. Nah saya pernah ngelanggar lalu lintas, pernah. Bukan saya bilang saya sok suci gak pernah ngelanggar. Pernah juga, cuman sekarang mulai dikurangin pelan-pelan semampu kita. Sesekali kadang-kadang melanggar karena kayak sok-sok terpaksa gitu, sok-sok darurat gitu kan ya. Tapi tetap aja salah. Kita aku itu salah. Alhamdulillahnya aja gak ketilang. Tapi salah. Pernah Ustadz memang pernah ngelanggar kayak lampu merah gitu. Pernah, kuning dari jauh, wah cepetan kuning.